Selamat sore Memega. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aluna Adelia Malonda dari 10.2 dan di sore hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai massa molekul relatif hanya berlaku bagi senyawa netral tidak bermuatan, dan saya juga akan menjawab pertanyaan bagaimana dengan perhitungan massa senyawa ionik, apakah berbeda dengan senyawa molekuler. Massa molekul relatif atau senyawa netral tidak bermuatan. Massa molekul relatif atau MR itu adalah jumlah dari massa atom relatif atau AR semua atom di dalam sebuah molekul. Tapi ini cuma berlaku buat senyawa yang netral, alias nggak punya muatan. Kayak air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, atau metana CH4. Misalnya nih, kita mau hitung MR air. Hidrogen atau H punya AR1 dan di air ada 2 atom H. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Kalau oksigen O punya AR16 dan cuman ada 1 atom. Jadi 1 kali 16 hasilnya 16. Tinggal dijumlahin deh. 2 tambah 16 sama dengan 18. Jadi, MrH2O itu 18. Lalu, bagaimana dengan senyawa ionik? Senyawa ionik kayak NaCl atau garam dapur itu berbeda. Mereka nggak punya molekul kayak air, tapi bentuknya kristal besar yang isinya ion-ion. Makanya, istilah massa molekul relatif nggak dipakai buat senyawa ionik. Sebagai gantinya, kita pakai massa formula relatif yang prinsipnya sama, yaitu jumlahin AR dari ion-ion di satu unit formula. Contohnya kalau NaCl, natrium atau Na itu punya AR 23. Lalu klorida atau Cl itu punya AR 35,5. Nah, jadi MrNaCl ini ditambahkan saja 23 tambah 35,5. Hasilnya 58,5. Apa bedanya dengan senyawa molekuler? Bedanya itu lebih ke bentuknya. Senyawa molekuler punya molekul, jadi MR dihitung per molekul. Misalnya H2O dan CO2. Senyawa ionik bentuknya kristal besar yang terdiri dari ion-ion. Jadi dihitung per unit terkecilnya, yaitu unit formula. Contohnya NaCl, MgO, atau KCl. Kenapa berbeda tapi sama-sama pakai AR? Meskipun cara ngitungnya sama-sama pakai AR, istilahnya beda karena molekul dan ion itu bentuknya beda. Molekul itu kayak unit kecil yang terpisah, sedangkan senyawa ionik kayak blok besar yang tersusun dari ion-ion. Sekian penjelasan saya, semoga bisa dimengerti. Terima kasih.